Halo Rosu Gamers, beberapa waktu lalu Rosugo Esports telah melalui pertarungan sengit di turnamen Free Fire Indonesia Master 2020 Spring. Pada season kali ini, Rosugo Esports harus puas dengan membawa pulang peringkat ke-8 dari 12 tim terbaik Indonesia yang bertanding di FFIM. Selain itu, yang cukup membanggakan adalah gelar Predator yang berhasil diraih oleh salah satu player dari Rosugo Esports, yaitu RSG Apollo. Selain kerjasama dan skill dari player esports, capaian-capaian prestasi yang diraih oleh sebuah tim tidak bisa lepas dari peran seorang manajer esports yang selalu mendukung para playernya dan mendorong mereka agar bisa mengerahkan seluruh potensi yang mereka miliki. Pada video kali ini, Rosugo TV akan sedikit berbincang dengan manajer dari Rosugo Esports. Penasaran seperti apa sosok manajer dari Rosugo Esports? Berikut interview singkat yang kami lakukan dengan manajer dari tim Rosugo Esports. Tonton sampai habis ya. Halo, perkenalkan nama saya Ricky Yaakob, asal saya dari Solo. Saya sebagai manajer tim dari Rosugo Esports. Jadi setelah saya bergabung di tim manajer Rosugo Esports, akhirnya saya dikontak oleh salah satu coach yang berasal dari Makassar ya. Jadi dia yang merekomendasikan player-player untuk menjadi tim pertama dari Rosugo Esports. Akhirnya kita sepakat, kita jalan dan sampai sekarang jadi tim inti dari Rosugo Esports. Masih terkait awal cerita Rosugo Esports nih, masih ingat gak sih turnamen pertama yang Rosugo ikuti? Turnamen pertama tim Rosugo Esports itu waktu ada turnamen di kalau nggak salah di daerah Jogja di CEC itu dari KAI Access. Cuman itu kita belum full tim, jadi salah satu player kami belum datang. Jadi kita masih pakai player, jadi 3 player inti sama 1 player trial lah. Jadi kita belum full tim, tapi di situ kita gagal, nggak bisa maksimal karena belum full. Terus akhirnya kita pulang ke Solo, ikut lagi tuh pertama offline di Solo. Itu community turnamen Solo. Jadi community turnamen Solo itu udah lengkap. Abu udah bergabung, udah datang ke Solo, dan alhamdulillah kita bisa juara 1 di community turnamen Solo. Ternyata di pertandingan pertama nggak langsung menang ya. Lalu dari banyak turnamen yang Rosugo ikuti, turnamen apa nih yang paling berkesan buat Mas Ricky? Turnamen paling berkesan menurut saya itu waktu kita ikut Free Fire Master League bulan lalu kalau nggak salah. Jadi itu waktu matchday ke-8, mulai matchday ke-8, matchday akhir ya. Jadi itu poin kita masih ketat, masih sikut-sikutan sama salah satu tim di pot kita. Jadi kita benar-benar harus fokus maksimal dalam setiap pertandingan, jangan sampai kepleset. Akhirnya kita bisa memaksimalkan matchday itu, dapat poin penuh di matchday terakhir 8, 9 sama 10. Itu sih momen yang paling berkesan selama kita ikut turnamen. Namanya pertandingan, ada kalanya Rosugo menang dan ada saatnya tim di posisi yang kurang baik. Biasanya, apa sih yang dilakukan Mas Manager untuk bisa membuat kondisi tim jadi meningkat lagi? Biasanya yang saya lakukan ketika tim saya itu posisi down atau di bawah, atau waktu kalah kan biasanya mereka pasti ada saling menyalahkan atau miskom. Jadi di situ saya pasti ngasih sedikit motivasi, semangat buat mereka. Jadi kekalahan itu bukan akhir dari segalanya, masih ada hari esok. Saya tekankan ke semua player jangan sampai putus semangat. Kita pasti bisa. Itu sih. Intinya harus pantang menyerah ya untuk terus berkembang menjadi lebih kuat.
Nasihat Mas Ricky buat para rostrup juga nih. Oh iya, setelah banyak turnamen dan pertandingan yang diikuti, sedekat apa sih Mas Manajer dengan para player Rosugo Esports? Kalau saya sendiri sih termasuk paling deket ya sama player e-sport. Jadi saya selalu setiap hari bangunin mereka, setiap hari ngingetin makan kalau mereka belum makan. Apalagi akhir-akhir ini kita sekitar 2 bulan ngikutin turnamen besar. Jadi kita tiap hari tidur bareng satu kamar, terus kita kegiatan bareng. Pokoknya di situ kita saling jaga satu sama lain sih. Jadi kalau dikatakan dekat, itu dekat banget sih saya sama player-player. Paling dekat itu Adam sih, kan dia paling kecil sendiri dan dia sering ngintil terus gitu. Ngintil itu bahasa Indonesia apa ya? Jadi selalu ngikutin saya kemana gitu. Jadi dia yang paling dekat sama saya. Player yang paling susah untuk dikasih tahu, ibaratnya ngeyel, bandel itu. Yang pertama paling bandel itu Zikri Apollo, itu yang paling bandel. Maksudnya dalam artian dia bandelnya masih bandel wajar lah, itu jadi kayak jahil-jahil gitu. Karakter dan sifat player Rosugo aneh-aneh ya, tetap akur dan sabar ya Mas sama player-playernya. Ada yang mau disampaikan lagi buat para roster Rosugo Esports? Pesan saya untuk semua player, tetap rendah hati, jangan sombong, terus selalu jaga attitude dimanapun berada. Jadi selalu respect ke semua orang, jangan pernah sampai sombong ke orang lain. Itu aja sih. Harapan saya untuk Rosugo Esports semoga kedepannya semakin maju, semakin berkembang, semakin sukses buat timnya maupun buat player-playernya. Jadi harapan saya kedepannya semakin maju. Selain pertanyaan dari kami, ada juga loh pertanyaan yang kami kumpulkan dari netizen di Instagram Rosugo Esports. Silakan dijawab ya Mas Manajer. Pertanyaan dari @rifki4180. Kenapa mau jadi manajer di Rosugo? Karena mungkin Rosugo organisasi sport pertama sih yang menawarkan saya jadi manajernya. Jadi saya juga tertarik, dan di situ manajemennya juga sudah seperti ibaratnya keluarga sendiri. Jadi saya bekerja seperti saya bekerja dengan keluarga saya gitu. Itu sih. Lanjut dari @farel_825. Umur berapa Min? Umur saya sekarang sudah 26. Jadi 26 ini sih. Kemarin 5 Maret itu saya jadi 26. Udah. Ya 26. Oke, lanjut dari @rsg_subasa. Oh, ini salah satu player CODM kita. Mukanya kok mirip Bang Kavi, bersaudarakah? Emang ya banyak yang bilang saya mirip sama Kavi man. Tapi sebenarnya kita nggak bersaudara. Saya di Solo, Kavi di Makassar. Ya cuman kadang agak mirip karena saya kan juga pakai kacamata, Kavi juga pakai kacamata. Jadi sekilas agak mirip. Jadi itu sih. Jadi bersaudarakah? Itu nggak bersaudara sih. Tapi kita keluarga di Rosugo. Pertanyaan dari @rrmn ddxx, susah banget namanya.
udah ada pasangan? Aduh, pertanyaan yang susah untuk dijawab ini. Oh, ini ada pertanyaan juga dari ini saya jadiin satu aja, saya bacakan pertanyaannya dulu ya, karena pertanyaannya hampir sama. Ini juga dari @fakih _abrar20. Kapan nikah? Astaga. Terus lagi dari @ff.zezi29. Udah kawin belum? Terus satu lagi nih pertanyaan hampir sama dari @vmarzulita. Bang, kapan nikah? #ampun. Jadi pertanyaannya hampir mirip ya. Semua menanyakan pasangan, kapan nikah, terus sudah kawin belum. Saya masih single, belum ada pasangan. Jadi ya jelas belum nikah. Jadi belum kawin juga. Terus tadi pertanyaan terakhir dari Vemar Zulita tadi nanya kapan nikah. Untuk saat ini belum bisa nentuin ya. Mungkin saya hanya bisa berdoa semoga segera dipertemukan dengan jodoh saya. Terus semoga sesegera mungkin sih. Atau mungkin V Marzulita mau nikah dengan saya. Pertanyaan selanjutnya dari @heosri. Member tertoksik si. Next, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari @gengz_78. Mau join bisa nggak, Min? Oh, ini sama pertanyaan sama gabung ya sama @n.fos. Aku pengen jadi e-sport. Jadi saya jawab sekaligus saja. Jadi untuk teman-teman kalau mau join di salah satu organisasi e-sport itu cuma butuh kalian itu punya bakat. Jadi kalian tunjukin aja bakat pribadi atau bakat tim kalian, terus banyak ikut turnamen major, minor, dan nanti sampai dilirik sama salah satu organisasi e-sport di Indonesia. Jadi tidak perlu kalian nyari kesana kesini pengen join, terus pengen gabung, gimana caranya. Nah, itu tadi caranya ya, kalian tunjukin aja kemampuan kalian. Kalian sering ikutin turnamen semua, turnamen besar ataupun kecil, sampai nanti kalian dinotis sama salah satu organisasi e-sport. Itu aja sih. Dan jangan pernah menyerah. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari @ilham_anjy. Nggak kepikiran bikin tim ML apakah? Kalau untuk kepikiran sih sebenarnya kepikiran, cuman kita masih fokus dengan divisi-divisi yang ada ya. Jadi mungkin doakan aja next, siapa tahu bisa kita bikin tim Mobile Legends ya. Jadi untuk saat ini belum. Demikian interview singkat yang kami lakukan dengan Ricky Yakub, manajer dari Raw Sugoi Sports. Apabila konten kami bermanfaat dan kamu suka konten seperti ini, pastikan untuk share, like, komen, dan subscribe untuk membuat kanal ini semakin berkembang. See you again di video selanjutnya. Bye-bye.